Salam sejahtera saudara-saudara kekasih Tuhan. Selamat berjumpa dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Andreas Luanka yang berbasis jemaat di GKI Gading Serpong, Tangerang, Banten. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau yang senantiasa menyapa kami dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu dan kuatkanlah kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat seorang Kristen berdoa, selalu diakhiri di dalam nama Tuhan Yesus. Tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara biasa melakukannya juga, bukan? Setelah berdoa, kita selalu mengakhiri dengan kalimat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin kita bertanya, mengapa kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Saudara, karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus sendiri yang mengajar kita untuk berdoa dalam nama Dia. Di dalam Injil Yohanes, 5 kali dicatat di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan orang banyak agar mereka berdoa di dalam namanya. Secara berulang dicatat dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 13, pasal 14 ayat 14, pasal 15 ayat 16, pasal 16 ayat 23 dan 24, dan pasal 16 ayat ke-26. Dari ajaran Alkitab, setidaknya ada 3 alasan mengapa kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Alasan pertama, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus karena kita dilayakkan menghampiri hadirat Allah oleh karena Tuhan Yesus yang telah menjadi korban penebusan bagi kita dan menjadi pengantara bagi kita. Alkitab mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23. Jadi sebenarnya kita tidak layak di hadapan Allah karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tetapi syukur kepada Allah, oleh karena kasih karunia-Nya, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma pasal 3 ayat 24. Juga dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kita bersyukur, kita bisa menghampiri Allah karena Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus kita. Tuhan Yesus yang telah menjadi pengantara kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penebus dan Pengantara, kita tidak telah dilayakkan untuk datang kepada Allah. Kita bersyukur. Ini alasan pertama kenapa kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Alasan kedua, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus karena berdoa dalam nama Tuhan Yesus itulah yang berkenan kepada Allah dan terkabul. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, supaya yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16c. Tuhan Yesus juga berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 23 dan 24. Saudara, ilustrasi berikut mungkin akan membantu kita memahaminya. Dikatakan bahwa sorga ibarat bank dengan kekayaan yang tiada terbatas dan Allah Bapa adalah direkturnya. Kita tidak mempunyai simpanan di sana, kita tidak punya tabungan apa-apa di situ. Namun Tuhan Yesus memiliki tabungan yang sangat banyak dan Dia telah memberikan kepada kita cek untuk dapat menggunakan kekayaan itu, yaitu berdoa. Kita memang boleh mengisi cek itu sesuai dengan kebutuhan kita, tetapi harus atas nama Tuhan
dengan tanda tangan Tuhan Yesus sendiri, bukan kita. Itulah sebabnya kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus karena doa dalam nama Tuhan Yesuslah yang berkenan kepada Allah dan terkabul. Alasan ketiga, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Tuhan Yesus mengatakan, "Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Yohanes pasal 14 ayat 13. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus memang berisi janji pengabulan doa. Tetapi tujuannya adalah supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi tujuan berdoa bukan hanya untuk hawa nafsu kita, keinginan kita semata, tetapi supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus bukan berarti boleh berdoa sesuka hati, berdasarkan hawa nafsu keserakahan. Asal saja doa itu kita tutup dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan seperti itu. Bukan itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus adalah untuk memuliakan Allah. Ingatlah bahwa berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jadi berdoa dalam nama Tuhan Yesus adalah doa yang berpadanan dengan kehendak Tuhan Yesus. Dan dipanjatkan dengan hati yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita berdoa dengan benar sesuai dengan kehendak-Nya dan untuk kemuliaan nama-Nya. Itulah alasan ketiga. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Marilah kita berdoa, kiranya kita senantiasa memuliakan Tuhan dalam segala hal. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur hari ini kami dapat belajar dari firman-Mu tentang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kami semakin memahami mengapa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan semakin tekun berdoa untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.